Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari jurnal yang tepat untuk mensubmit sebuah artikel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa jenis artikel. Berdasarkan sumber yang saya kutip yaitu dari website cwauthors.com, dia mengatakan ada 4 jenis artikel. Yang pertama ada perspektif artikel, di mana artikel ini berisi terkait dengan pendapat atau pandangan ahli dalam suatu bidang. Kemudian yang kedua ada clinical papers, di mana artikel ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga ada review artikel. Nah, review artikel ini bisa dalam bentuk meta-analisis, systematic review, dan literatur review. Jadi kita akan membandingkan dan mengkritisi beberapa artikel atau publikasi artikel yang hampir sama. Kemudian yang terakhir ada original artikel. Nah, original artikel ini artinya artikel itu kita publikasi berdasarkan tesis atau memang pengalaman kita dalam melakukan penelitian. Nah, misalnya kita memiliki ide untuk membuat sebuah artikel studi literatur, berarti masuk kategori review artikel. Nah, judulnya adalah investigasi tantangan guru ilmu sosial mengajar setelah COVID-19 di ASEAN. Nah, berarti kita memiliki beberapa keyword gitu. Jadi keywordnya di sini bisa tantangan guru, kemudian ada ilmu sosial, kemudian ada mengajar, kemudian post COVID-19. Nah, jadi itu beberapa keyword. Nah, keyword itu kita gunakan nanti untuk menjabarkan dan menemukan penelitian yang relevan dan menemukan beberapa penelitian yang sudah terdahulu dan juga sebagai untuk mencari referensi. Nah, sebelum kita lanjut membuat artikel, kita harus pastikan dulu apakah judul ini belum pernah atau sudah pernah diangkatkan oleh penulis sebelumnya. Caranya adalah kita copy paste judulnya, kemudian kita cari di Google Scholar. Nah, ini kita udah cari tapi tidak ada tidak ada judul yang serupa, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa judul ini memang belum pernah diangkatkan. Nah, kemudian supaya lebih jelasnya kita coba transfer ke bahasa Inggris, mana tahu artikel ini dalam bahasa Inggris ada gitu. Jadi kalau misalnya kita select, kemudian kita kopas, kita masukkan lagi ke Google Scholar. Oke, jadi kan ini belum ada ya, gitu. Belum ada peneliti sebelumnya yang membahas terkait dengan investigation of the challenges of teaching social science post COVID-19 in ASEAN. Jadi itu belum pernah, jadi kita bisa angkatkan. Nah, setelah kita yakin bahwa judul ini sangat menarik dan kita ingin mengangkatkannya atau kita ingin membuat papernya, kita setelah itu kita bisa menemukan atau mencari jurnal yang tepat gitu. Jadi karena tadi keywordnya itu berkaitan dengan guru, kemudian ilmu sosial, dan juga jadi kata kunci mencari jurnalnya nanti adalah di mengajar dan tantangan guru. Kemudian kita pergi ke Sinta Jurnal. Jadi kita cari di sini Sinta Jurnal. Nah, kemudian pencarian pertama kita pilih itu. Nah, di sini sudah masuk kita di website Sinta. Jadi kita cari, kita akan supaya lebih cepat menemukannya. Kita bisa memilih di sini. Misalnya di sini kan ada filter by rank and index. Jadi rankingnya ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu paling tinggi dan juga diindeks oleh Scopus. Kemudian Sinta 6 itu paling rendah gitu. Sedangkan filter by subject area-nya kita bisa fokuskan gitu. Kalau misalnya judul yang kita angkatkan itu akan areanya di sosial dan education atau juga termasuk humanities gitu. Nah, setelah itu
kita pilih preferred journal. Kemudian akan keluar hasil pencarian kita, yaitu seperti kita lihat bahwa ada 14 halaman hasil pencariannya dan totalnya ada 137 jurnal yang fokusnya di bidang education dan juga sosial, dan of course dia terakreditasi SINTA 5 dan terindeks Garuda. Jadi seperti ini kita bisa melihat bahwa pertama ada jurnal literasi bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya. Nah, kalau ini kita pilih kan kurang cocok ya, karena di sini nggak ada ilmu sosialnya. Jadi kurang tepat, kita pilih yang lain. Ada juga jurnal guru kita, ada jurnal penelitian sosial humaniora, ada juga jurnal ilmiah program studi pendidikan bahasa Inggris, ada juga jurnal ilmiah kependidikan. Nah, jadi saking banyaknya pilihan, kita pilih aja salah satu, misalnya jurnal ilmiah kependidikan atau faktor. Nah, di sini ada keterangan atau informasi bahwa dia terindeks Google Scholar, ada akun websitenya, kemudian ada URL editornya, kemudian nama lembaga yang mengelola jurnal ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indra Prasta IPS di Jakarta. Kemudian ada juga informasi subjek hariannya yaitu education. Nah, untuk sementara kita akan memilih jurnal ini. Jadi langsung saja kita masuk ke website. Terlalu lama, bisa jadi website itu sedang memperbaiki atau memang sedikit error gitu. Jadi kita harus bersabar. Nah, kita sudah masuk di halaman website jurnal, kita bisa melihat beberapa dan banyak menu yang harus kita tahu gitu. Dan setidaknya kita harus paham dulu terkait dengan focus and scope-nya. Oke, jadi focus and scope ini artinya judul artikel yang akan kita submit itu harus berdasarkan skop di jurnal ini. Jika tidak, maka akan ditolak gitu. Misalnya kita jurusan fisika, maka kalau misalnya kita masukkan di jurnal ini, maka akan ditolak karena itu di luar konteksnya, bahwa di jurnal ini membahas terkait dengan psikologi, kemudian ada sosiologi, kemudian ada supervisi dan histori, ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi tadi karena judul yang kita angkatkan itu terkait dengan tantangan guru ya, jadi itu akan lebih berkaitan dengan problem and ICT education. Jadi kan itu masalah termasuk juga masalah pendidikan setelah COVID-19. Dan jika kita sudah pastikan bahwa jurnal ini tepat, kemudian kita bisa mencek juga berapa harga publikasi di jurnal ini di menu publication page. Jadi di sini kita bisa melihat dan pengelola jurnalnya juga udah menandai bahwa jurnal ini adalah free of charge, artinya dalam publikasi artikel ini maka tidak akan dikenai biaya kepada autornya. Setelah itu kita juga ingin mengetahui misalnya kapan dan berapa kali publikasi dalam setahun. Jadi kita bisa mengecek di arsip. Di arsip ini akan keluar bukan jadwal ya, tapi informasi yang artikel atau jurnal yang sudah diarsipkan sebelumnya, seperti tahun 2021 3 kali publikasi, dalam tahun 2020 juga 3 kali. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dalam 1 tahun jurnal ini akan menerbitkan 3 kali periode artikel publikasi jurnal intinya. Jadi pada tahun 2022 itu udah 2 kali, maka akan tinggal satu nomor lagi, yaitu nomor 3, sebelumnya nomor 9. Oke, setelah itu kita akan mendownload template. Jadi gunanya adalah kita akan lebih terarah dalam menuliskan artikelnya.
template-nya itu dalam bentuk Google Doc. Jadi kita harus mendownloadnya dulu supaya mempermudahkan, dan kita juga bisa langsung menuliskan langsung menggunakan template ini. Nah, ini kan sudah dalam bentuk Word gitu. Jadi di sini sudah ada beberapa bagian yang perlu ada yang kita memang harus masukkan dan ada yang tidak perlu. Misalnya di sini ada logo kampusnya, kemudian ada nama jurnal. Nah, ini nggak perlu kita edit gitu, ini biarkan saja karena template-nya begitu. Kemudian kita harus perhatikan mulai dari type of article. Nah, type of article ini artinya jenis artikel ini seperti apa gitu, apakah original artikel atau review artikel. Kemudian kita masukkan judulnya di sini, nama penulis, afiliasi, dan tentu setiap seksinya ini atau setiap bagian, setiap partnya itu akan memberikan informasi. Misalnya pada abstrak itu font size-nya 10, kemudian abstraknya itu tidak lebih atau rentangnya antara 75 sampai 150 kata. Nah, cara menghitungnya adalah dengan kita blok seperti ini, maka akan muncul di misalnya muncul di bagian bawah ini ada 113 dari 1995 word. Jadi kalau begini kan jadi abstraknya itu berkisar segini antara 75 sampai 150, tidak lebih dari segitu. Jika lebih maka akan dikomen oleh editor dan reviewernya. Kemudian abstraknya dalam bahasa Indonesia dan ada juga bahasa Inggris dan seterusnya gitu. Jadi kita harus mengikuti template ini mulai dari berapa panjang bagian introduction, kemudian bagian metodologinya berapa, dan seterusnya sampai nanti kita juga harus perhatikan dalam penulisan, dalam pembuatan tabel, kemudian juga gambar, dan seterusnya ada juga persamaan. Yang ketiga itu adalah referensi. Jadi referensi digunakan apakah sistem apa atau triple E. Nah, itu biasanya sangat berbeda. Jadi kalau misalnya beberapa jurnal itu sering menggunakan apa, jadi di sini sepertinya dia menggunakan apa, dan kita harus konsisten dalam membuat referensi. Jika ingin lebih otomatis atau lebih cepat, kita menggunakan Mendeley atau aplikasi lain yang serupa. Nah, jika artikelnya sudah ready, kita akan misalnya ingin submit artikelnya. Jadi kita akan pilih menu register. Karena kita belum memiliki akun di sini, kita pilih menu register. Di menu register kita akan mengisi beberapa form yang harus dilengkapi, terutama yang berisi yang ada label bintangnya itu wajib kita isi, mulai dari username, password, repeat password, ada first name, last name gitu. Jadi username sama password itu wajib dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah sukses untuk register, kita harus login menggunakan username dan password. Jadi supaya nggak lupa kita catat aja. Setelah itu kita lengkapi sampai ke bawah. Kemudian ada pilihan working languages. Nanti artikel yang kita buat itu apakah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, silahkan dipilih. Kemudian kita registrasi sebagai penulis atau sebagai reviewer gitu. Jadi jangan sampai salah centang, karena kalau misalnya kita salah pilih, maka tampilan akun kita itu akan berbeda. Kemudian kita pilih register. Nah, setelah sukses, maka setelah itu akan ada informasi di email untuk konfirmasi. Nah, kemudian kita pilih login. Nah, di login ini nanti akan ada menu username dan password. Setelah login baru kita sukses, dan akan ada langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk mensubmit artikel di jurnal ini. Nah, misalnya kita ragu apakah judul kita itu sesuai dengan skop yang ada di jurnal ini, maka kita bisa bertanya kepada contact person atau editor timnya di sini. Misalnya kita ada di sini ada pilihan menu kontaknya. Nah, kita bisa mengirimkan email bertanya apakah judul saya ini sesuai dengan skop di jurnal ini gitu. Jadi kita bisa menghubungi atau menyampaikan pertanyaan tersebut ke email
lppm@unindra.ac.id. Jadi hampir semua jurnal memiliki jurnal kontak seperti ini. Jadi tidak akan kebingungan gitu walaupun kita, jadi akan lebih baik kita bertanya jika masih ragu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan ditanyakan di komen nanti. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.